Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Salam Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan saudara. Pertanyaan pertama, pertanyaannya sekarang mau kita jawab adalah pertanyaan dari saudara Bernardus Wendra. Pertanyaannya berbunyi, halo Romo, saya mau tanya, apakah jiwa orang-orang meninggal yang tidak mengimani Kristus bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kata Yesus hanya melalui dia orang bisa sampai kepada Bapa. Terima kasih Romo. Pertanyaannya sekarang, kerajaan surga itu apa? Tempat, situasi, keadaan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-20, Lukas yang ke-17 ayat 20 dan 21, dia mengatakan begini. Lukas pasalnya 17 ayat 20-21. Dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kami. Di dalam bahasa aslinya berbunyi, Idu Ivasilia entos imon estin. Artinya, lihatlah, kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Jadi kalau begitu, kerajaan Allah itu bukan tempat fisik. Kerajaan Allah itu sesuatu yang rohani. Maka dikatakan oleh Kristus, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan kerajaan Allah tidak dapat dikatakan ia di sini atau ia di sana. Bukan di Yerusalem, di Israel sana, bukan dimanapun. Tetapi Yesus mengatakan kerajaan itu ada di dalam kami. Nah, kapan kerajaan Allah itu datang? Kita baca lagi di dalam Matius pasal 12. Ayatnya yang ke-28. Sang Kristus mengatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi, ini berbicara tentang sesuatu yang rohani. Datangnya kerajaan Allah pada seseorang adalah ketika setan diusir dengan kuasa Roh Allah. Dalam artian, ketika Roh Allah berkuasa dalam seseorang itu, dan setan telah dikalahkan. Dan setan itu dikalahkan secara historis pada waktu Yesus mati dan dikuburkan. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, maksudnya firman Allah,
juga menjadi sama dengan mereka, menjadi manusia, namanya Yesus, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, tubuh, lahir, mati, menderita, makan, minum, jadi segala sesuatunya sama dengan kita. Tujuannya apa? Supaya oleh kematiannya, kalau dia wujudnya roh, firman Allah itu tidak berwujud manusia, gimana bisa mengalami kematian? Maka firman Allah perlu jadi manusia. Yang mati kemanusiaannya, karena keilahian tidak bisa mati. Maka supaya menjadi sama dengan kita, ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Logikanya begini, kalau iblis adalah penguasa yang berkuasa atas maut, artinya iblis itu yang merajai di alam maut. Dan kalau iblis itu merajai di alam maut, maka setiap orang yang mati secara kategoris dapat dikatakan bahwa mereka berada di bawah punggungan si iblis. Jadi alam maut dengan iblis ini ada kaitannya, makanya di dalam keyakinan kita di Indonesia ini, kuburan itu sering ada hantunya, ada setannya. Kenapa? Karena memang berkuasa adalah pimpinan, yaitu iblis. Yesus mati, Yesus masuk alam kubur. Kalau begitu apa dia kalah dengan roh jahat, berada di bawah kuasa roh jahat? Ya kalau sampai di situ dia memang begitu, tapi Yesus bangkit lagi pada hari ketiga dan tidak mati lagi. Menunjukkan si penguasa kerajaan maut ini, iblis ini, tidak lagi punya kuasa apa-apa atas Yesus. Buktinya tidak bisa menarik Yesus lagi masuk ke dalam kuburan, dan dia tidak berkuasa apa-apa pada dia untuk membuat dia mati lagi, karena dia bangkit dan sudah bangkit tidak mati lagi. Menunjukkan melalui penguburan ini Yesus mengalahkan kematian. Dan sesudah kematiannya itu, Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya. Yang kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 1-4. Dan sesudah itu dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga apa? Setelah dia dimuliakan, dia turunkan roh itu pada hari Pentekosta. Berarti kalau gitu, melalui kebangkitan Kristus dan hari raya Pentekosta, kerajaan Allah itu secara historis sudah datang. Ini dikatakan kerajaan Allah datang kalau dia mengusir roh jahat dengan kuasa roh. Berarti kalau gitu secara historis kerajaan Allah itu datang di dalam peristiwa Paskah dan peristiwa Pentekosta. Dan bagi orang yang menyatu dengan Kristus oleh iman yang dinyatakan dalam baptisan, dia menyatu dengan kematiannya, ini berarti menyatu dengan kemenangannya atas iblis. Dan dia menyatu dengan kebangkitannya, berarti menyatu dengan kuasa roh Allah yang diturunkan atas manusia. Dengan demikian, dia menyatu dalam kerajaan Allah itu. Nah, jikalau kita mengerti bahwa menyatu kerajaan Allah datang hanya kalau orang itu menyatu dengan peristiwa Yesus yang mengalahkan iblis dan menerima Roh Kudusnya, kita jadi menjawab kalau begitu, bisakah orang yang tanpa menyatu dengan Kristus masuk ke dalam kerajaan Allah? Datangnya kerajaan Allah terkait dengan dikalahkannya iblis dan datangnya kuasa roh Allah dalam Roh Kudus. Jadi kalau begitu, ini kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita tidak berbicara secara kerajaan Allah secara umum, secara politiknya. Kita berbicara tentang karya penebus Kristus yang melaluinya kerajaan itu datang. Dan bagi orang yang mempercayai Kristus menyatu dengan kuasa kebangkitan dan turunnya rohnya itu,
dia menerima kerajaan itu, maka dikatakan kerajaan itu ada di dalam kamu. Nah, kalau orang tidak menyatu dengan Kristus, tidak percaya kebangkitannya, tidak percaya turunnya Roh Kudus, tidak percaya pada kematiannya, gimana bisa menyatu dengan itu? Dan karena kerajaan Allah itu datang melalui jika roh kuasa kejahatan dikalahkan dan roh kuasa Allah dinyatakan dalam Kristus. Dan tidak ada orang lain yang mengatakan itu, yang mati bangkit lagi mengalahkan iblis, lalu naik ke surga menurunkan roh dalam dunia ini, kecuali Yesus Kristus. Makanya ketika Alkitab mengatakan bahwa tidak ada nama lain di mana kita diselamat, itu bukan jual kecap nomor 1, bukan, ini fakta sejarah. Setiap agama kan merasa paling benar, tapi buktinya apa? Kalau Kristus mengatakan itu karena ada buktinya. Buktinya dia telah mati dan pada hari ketiga bangkit, dengan demikian kematian dikalahkan. Dan dengan penguasa kematian juga dikalahkan, iblis. Dan akhirnya ke surga, dan setelah ke surga Roh Kudus diturunkan. Jadi ini bukan teori. Ini disaksikan para muridnya, dialami orang-orang Kristen purba. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 begini. Dan keselamatan artinya dibebaskan dari iblis, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kematian, itulah keselamatan. Lalu disatukan dengan hidup kekalnya Kristus, disatukan dengan hidup ilahinya Bapa, akhirnya didudukkan di sebelah kanan Bapa, itulah kerjaan menyatu dengan Bapa. Jadi kalau kita berbicara keselamatan konkret, bukan yang sekedar masuk ke surga, bukan, menyatu dengan karya penebusan Kristus. Ya. Nah, karena yang mengalahkan dosa melalui penyalibannya itu Kristus dalam tubuh kemanusiaannya. Yang mengalahkan kematian iblis melalui kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya. Yang mengalahkan kematian itu Kristus yang dalam tubuh jasmaninya bangkit dari mati. Dan tidak adalah orang lain yang dapat melakukannya dan pernah melakukan itu dan yang akan dapat melakukan itu tidak ada. Maka tidak ada yang lain, maka dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Jelas ini? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab keselamatan itu terdiri dari dilepaskan kita dari dosa, dari iblis, dari kematian. Karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan itu, dan atau yang pernah melakukan itu, atau yang akan dapat melakukan itu, maka jelas tidak ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi agama bukan yang menyelamatkan kita, termasuk yang namanya agama Kristen. Yang menyelamatkan manusia adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, kalau orang menolak Yesus Kristus, gimana dia bisa selamat? Sebab yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus ini. Gitu ya. Dan bagi kita keselamatan itu konkret, bukan yang sekedar masuk surga. Menyatu dalam kemuliaan kehidupan kasih Allah yang dinyatakan di dalam kebangkitan, penyaliban, kematian dan kehidupan Kristus Yesus. Jadi pertanyaan Saudara Bernardus Indra tadi, apakah jiwa orang meninggal tidak mengenal Kristus itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, tolong jawab sendiri, sudah saya jelaskan alasannya. Ya. Karena Yesus, kata Yesus hanya melalui Dia orang bisa sampai kepada Bapa. Ya, karena Dia membuktikan apa yang dilakukan. Membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, dan mengalahkan dosa. Dan itulah artinya kita diselamatkan dari untuk diselamatkan dari kuasa dosa, iblis, dan maut, untuk hidup kekal, kemuliaan ilahi, dan penyatuan dengan Allah di dalam Yesus. Terima kasih, semoga ini menolong. Bersama Bapa, Putra,
Kudus. Amin.